Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Ustadz akan memulai bab 1, subbab 1, yang A, melakukan penghitungan sederhana. Hari ini Ustadz akan memperkenalkan program pengolah angka. Pasti sudah tahu semua ya program pengolah angka seperti apa. Di sini program pengolah angka ada banyak. Salah satunya, program pengolah angka yang cukup populer adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel ini merupakan program khususan dari perusahaan besar, yaitu Microsoft. Dilihat dari namanya dapat kita ketahui ya, Microsoft Excel. Ada juga namanya dari Open Office Calculator, Calc, tapi disingkat namanya Open Office Calc. Seperti ini tulisannya. Kemudian ada juga punya dari Macintosh sendiri, punya namanya Number. Seperti ini. I3 ini adalah salah satu contoh program pengolah angka. Program pengolah angka ini kegunaannya hampir sama semua, yaitu untuk melakukan perhitungan, mulai dari penjumlahan, pengurangan, pengalian, pencarian nilai minimal, pencarian nilai maksimal, dan lain sebagainya. Dengan penggunaan program pengolah angka ini, akan semakin memudahkan pekerjaan manusia untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat dan akurat. Contoh untuk melakukan penghitungan sederhana menggunakan Microsoft Excel. Baik, di sini saya akan memberikan contoh menggunakan Microsoft Excel ya. Baik, ini adalah Microsoft Excel. Logonya X, hurufnya hijau, warnanya hijau. Nah, jadi seperti ini tampilan untuk Microsoft Excel. Nah, ini contoh. Akan Ustadz ulangi ya, mulai dari kosongan semua. Buat baru, file, new workbook. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini terlihat di layar ada garis-garis kotak-kotak seperti buku kotak gitu ya. Itu dinamakan Excel, dinamakan sel. Ada kolom dan juga ada garis. Kolom ada diberikan nama penggunaannya adalah huruf ABC, sedangkan garis penggunaan penyebutan namanya dengan angka 1, 2, 3, ini adalah garis. ABC adalah kolom. Jadi, misalkan untuk mengetahui, misalkan mau diberikan contoh, tuliskan tuliskan nama kalian di sel C3. Dimanakah C3? Kita cari kolom C. Ini kolom C, garis 3. Jadi di sini. Nanti ketemunya nanti di sini. Nah, ini C3. Di sini nanti kelihatan. Nah, ini namanya selnya C3. Seperti itu ya. Untuk yang dan lain-lain, fungsi tombol-tombolnya di sini ada banyak sekali di situ tampilannya. Jadi mulai dari tombol home ini nanti ada banyak sekali fiturnya. Ada yang space, ada yang fill, clear, ada huruf juga. Ini hampir sama di Microsoft Word ya, untuk program pengolah huruf kemarin, pengolah kata. Oke, seperti ini, hampir sama. Cuma nanti kalau untuk program pengolah angka ini, fungsi utamanya adalah untuk menggunakan formula atau rumus-rumus penghitungan. Nanti akan dijelaskan lagi ya. Ya, baik. Jadi misalkan seperti ini. Sekali lagi kita jelaskan, tampilan untuk program pengolah angka khususnya Microsoft Excel ini ada tampilan berbagai macam kotak-kotak atau dinamakan sel. Nah, untuk kolom
penamaannya adalah menggunakan huruf A, B, C, D sampai tak terbatas. Sedangkan untuk penggunaan baris, penamaannya menggunakan angka 1, 2, 3 sampai tak terbatas. Seperti itu ya. Baik, untuk saat ini misalkan saya contohkan, buatlah tabel yang berisikan nama, nomor absen, dan juga kelas. Dimulai dari dari sel B3. Seperti itu ya. Baik, contohnya seperti ini. Misalkan di sini nama. Kemudian setelah nama menyamping, untuk di atasnya adalah kelas. Kemudian di sampingnya lagi nomor absen. Nah, seperti ini. Jika sudah diberikan, misalkan untuk saya isikan ini dulu ya. Nah, diberikan bordernya atau garis pembatasnya. Jadi biar lebih kelihatan. Nah, seperti ini. Untuk membedakan judul kolomnya dengan isi tabelnya akan gunakan ditebalkan atau di bold namanya hurufnya seperti ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya ditengahkan. Nah, ini ditengahkan. Jika dilihat dari gambar ini, kolom nama ini, baris kolom nama kan terlihatnya sedikit. Misalkan nama saya. Nah, itu tidak cukup kan barisnya. Nah, maka akan seperti ini tampilannya. Bisa kalian gunakan sini akan muncul tanda seperti tanda plus, cuma di sampingnya ada tanda panahnya gitu ya. Diklik 2 kali. Nah, itu akan menyesuaikan. Jadi jika namanya panjang akan menyesuaikan sesuai panjang dari namanya. Misalkan kelas 5 A, B, C, D seperti itu ya. Kemudian nomor absen 01 seperti ini. Di Excel biasanya untuk penggunaan angka 01 akan berubah menjadi 1. Karena di Excel, di program pengolah angka ini, mendeteksi angka 0 adalah variabel atau nilai yang tidak ada isinya. Jadi dimulai dari angka selain dari 0. Tahu ya maksudnya ya? Jadi 01, 02 adalah nilainya sesuai dengan angka yang di belakangnya. Jadi 01 nilainya 1, 02 nilainya 2. Jadi nolnya akan dihilangkan. Beda dengan kecuali dengan 0, itu akan beda lagi. Karena di sini akan mendeteksi nilai angkanya. Seperti itu. Ini contoh untuk pengenalan ya. Baik, dari sini ada lagi yang mungkin dipertanyakan, silakan untuk bertanya. Nah, kita mulai untuk berikutnya, mulai dengan penghitungan. Misalkan harga buku gitu ya, untuk melakukan penjumlahan nantinya. Ini saya dikasih border dulu biar kelihatan bedanya. Ini ditaruh sini. Nah, ini kemudian saya isikan nama bukunya, misalkan Bahasa Indonesia. Nah, ini kan masih kelewati garis ya. Bisa diklik lagi kayak tadi, klik-klik. Nah, nanti akan menyesuaikan panjangnya. Kelas 1, misalkan. Nomor absen 2. Untuk yang pertama tadi, Bapak Ustadz ganti bukunya buku Bahasa Inggris kelas 5. Nomor 1 itu misalkan ya. Harga bukunya 20.000. Ingat, untuk di Microsoft Excel tidak perlu menggunakan titik karena nanti akan secara otomatis mendeteksi. Misalkan ribuan, ratusan, ribuan, puluhan ribu akan deteksi. Untuk angka yang mulai menggunakan titik atau pembatas,
itu kan dimulai dari angka yang ribuan hingga ke atas. Jadi misalkan ratusan itu belum ada pemisahnya titik atau koma, jadi tidak perlu dituliskan. Misalkan 200, ya kan akan seperti ini, dia nggak akan mendeteksi ribuan. Kalau misalkan yang di bahasa Indonesia, misalkan 1000 ya, ketika Ustaz ke bawah, nanti akan mendeteksi dia 1000. Nah, seperti itu. Contoh lagi, misalkan buku matematika kelas 3, nomornya 3. Harga bukunya 9.000, seperti ini. Contoh langsung start total di sini ya. Total. Nah, totalnya di sini kalau misalkan secara manual, kita kan harus menghitung satu-satu harga total keseluruhan buku ini. Misalkan 200 ditambah 1000, 1200, 1200 ditambah 9000, 10.200, dituliskan 10.200. Ini berhubung karena masih perhitungan jumlahnya 3, jadi masih gampang. Bagaimana nanti kalau misalkan jumlahnya itu ada puluhan, ratusan, bahkan sampai ribuan. Untuk itu, di sini Ustaz akan memberikan contoh bagaimana cara menambahkan di sini yang secara otomatis yang bisa dapat dilakukan oleh program Microsoft Excel ini. Di sini untuk yang pertama adalah kolom E4. Nah, bagaimana cara pengolahannya? Pengolahannya adalah di sini E4 sampai berapa itu adalah namanya ring. Ring itu adalah cakupan atau jangkauannya. Jadi misalkan jangkauannya adalah E4. Maaf, keliru. Totalnya harusnya di sini ya. Yang dijumlahkan adalah mulai dari E4 sampai dengan E6. Di sini maka akan menggunakan formula atau rumus penjumlahan. Jadinya seperti ini ya nanti ya. Di sini bisa ditekan. Nah, untuk penjumlahan menggunakan sum. Sum ini ya. E4 sampai berapa di situ? Di situ tertulis sampai E6. Maka langsung saja diklik enter, muncul hasilnya 10.200. Berarti ya, misalkan Ustadz ganti angkanya menjadi 1000, otomatis nanti akan ikut berubah. Nah, 11.000 seperti ini. Itu ya, contoh sederhananya. Seperti ini. Nah, sekarang misalkan Ustadz ganti nah, misalkan seperti ini. Ini ada contoh kasus lain, misalkan jumlah bukunya itu dalam satu judul ada lebih dari satu. Misalkan dalam buku bahasa Inggris jumlahnya satu, berarti harganya 1000. Sedangkan buku bahasa Indonesia jumlahnya ada dua, harga bukunya 1000. Jadi kalau dua berapa? Nah, nanti akan di sini. Nah, kita tambahkan lagi 6 kolom total harga. Total harganya di sini berapa? Di sini kan untuk menghitungnya berarti dimulai dari sel D4 dikalikan sel E4. Seperti itu ya. Ini sel D4 dikalikan sel E4 sesuai garisnya di sini. Jadi misalkan akan Ustaz masukkan rumusnya seperti ini. Sum perkalian
dari D4 ke E4 dikalikan yaitu dengan tanda bintang seperti ini. Silakan ditekan enter, harganya muncul. Untuk baris berikutnya, misalkan di situ tertulis bahasa Indonesia jumlahnya 2, harga bukunya 1000. Jadi rumusnya sama dengan yang ini, yang bahasa Inggris, tetapi bisa langsung dikopikan. Cara pengkopinya seperti ini. Bisa langsung ketika tandanya berubah, ini kan masih putih tandanya, kursornya ini. Ditempelkan di sini, ditarik ke bawah. Nah, seperti ini. Harganya akan muncul langsung, otomatis. Nah, bagaimana untuk total harga keseluruhannya? Kalau ini kan tadi harga satuan, yang di sini di sel E8 ini adalah harga satuan, total harga satuan. Berikutnya di sel F8 itu adalah total harga jumlah keseluruhan. Bagaimana caranya? Tinggal kopikan rumusnya. Ini sama. Dikopikan seperti ini. Dituliskan sama seperti ini di F8. Caranya tadi hampir sama ya. Ini sum. Jadi harganya perhatikan dari sel F4 dijumlahkan sampai dengan F6. Ditulis di sini F4 ditambahkan bisa seperti ini sampai dengan F6. Seperti ini. Langsung di tombol enter, otomatis harganya keluar seperti ini. Gitu ya. Ini berubah. Nah, seperti ini. Baik, satu lagi. Ini adalah tampilan untuk program pengolah angka sederhana. Jadi menggunakan program Microsoft Excel. Seperti ini ya. Tampilannya ada kotak-kotak, yang ini disebut sebagai sel kotak-kotak ini. Sedangkan untuk penamaan kolom menggunakan huruf A, B, C sampai terhingga. Penamaan baris menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk menuliskan, misal membuat tabel sederhana seperti ini, misalkan contohnya gunakan buatlah tabel nama-nama buku beserta harganya dimulai dari sel B3. Jadi B3 adalah di sini. Nah, ini B, kolom B, baris 3, B3. Munculnya di sini B3. Seperti itu. Sedangkan untuk penjumlahan atau penghitungannya, pengolah angkanya seperti ini. Misalkan di sini contohnya bahasa Inggris untuk kelas 5, jumlahnya ada satu buku, harga satu bukunya 1000. Jadi total harganya 1000. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia untuk kelas 1, jumlah bukunya ada 2, harga per bukunya 1000. Maka untuk total harganya adalah 2000. Kemudian yang ketiga, buku matematika untuk kelas 3, jumlahnya ada 3. Untuk harga satuannya 9.000, maka total harganya 27.000. Bagaimana untuk mendapatkan hasil seperti ini? Caranya adalah untuk mengalihkan menggunakan formula sama dengan sum, tanda kurung, sel yang dijumlahkan mulai dari mana, karena di sini sel yang dipakai adalah mulai dari sini D4 dikalikan E4. Maka hasilnya ditaruh di sel F4. Untuk yang sel berikutnya F5 digunakan hampir sama rumusnya, menggunakan sum,
hanya saja nanti berbeda di selnya. Dimulai dari D5 dikalikan E5, hasilnya di F5 ini. Untuk penjumlahannya, total keseluruhannya, ini adalah total harga satuan, dan ini adalah total harga keseluruhan. Total harga satuan yaitu penjumlahan dari sel E4 ditambahkan sampai dengan sel E6. Harganya masuk ke sel E8. Sama dengan total harga keseluruhan, yaitu dimulai dari sel F4 sampai sel F6, hasilnya ada di F8. Seperti itu ya. Seperti itu. Baik. Untuk subbab 1 sampai sini dulu, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut